kuliah S1, mau lanjut kuliah S2, ataupun lanjut lagi kuliah S3 kayak gitu ya. Nah, eh, sehingga perlu sekali kita memanfaatkan fasilitas yang ada, gitu. Ya, baik dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah luar negeri ya, pemerintah eh, apa namanya beasiswa luar negeri. Next, oke bisa dilanjut, lanjut lagi. Oke, mungkin tidak banyak akan saya sampaikan di sini. Nanti mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab begitu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak tidak jelas yang saya sampaikan. Mulai dari perkenalan ya. Tadi sudah dikenalkan sebelumnya. Nama saya Amirul Hilmi. Saya penerima beasiswa Pendidikan Indonesia, yaitu skema S3 ya, di ITS, Institut Teknologi 10 November. Nah, teman-teman, saya mendapatkan beasiswa ini butuh persiapan gitu ya. Setidaknya saya butuh persiapan sekitar 2 tahun. Saya pernah mencoba, saya pernah mencoba ini ya, beasiswa Max waktu itu ke Jepang. Nah, yang saya lakukan waktu itu saya menghubungi senseinya ya, atau profesornya yang ada di Jepang, waktu itu ke Hiroshima University. Cuman saya tidak sampai ke tahap administrasi. Jadi saya kurang syarat, yaitu di kemampuan bahasa, sertifikat bahasa ya, TOEFL-nya. Yang diperlukan waktu itu TOEFL-nya itu 543 dan saya enggak sampai segitu ya. Jadinya sama profesornya disuruh eh, ajukan lagi tahun depan gitu ya. Nanti disuruh siapkan yang TOEFL-nya kayak gitu. Nah, yang kedua saya coba lagi BPI. Nah, kalau BPI waktu itu eh, dia baru pertama kali buka ya. Itu waktu pertama kali buka, angkatan pertama tahun 2021 itu saya coba. Tapi itu saya gambling, teman-teman. Artinya ada salah satu syarat yang saya tidak punya, tapi saya karena semua sudah lengkap gitu ya, yaitu LOA atau surat keterangan sudah diterima di perguruan tinggi ya. Saya nggak punya, tapi saya punya eh, eh, oke. Waktu itu saya hanya punya surat kesediaan profesor ya sebagai promotor waktu itu di ITS. Beliau sudah bersedia menjadi promotor dan saya mendapatkan surat itu. Nah, itu saya pakai untuk daftar beasiswa BPI waktu batch pertama ya, angkatan pertama 2021. Nah, ternyata saya tidak lulus, teman-teman, di administrasi karena memang kurang syarat ya di LOA. Eh, saya cari lagi waktu itu eh, saya sudah dapatkan apa namanya kesediaan promotor, saya sudah dapat promotor di ITS, terus saya daftar lagi ke ITS. Nah, saya sudah dapatkan LOA, baru saya masuk daftar lagi BPI. Dan alhamdulillah di angkatan kedua, batch pertama itu saya lolos ya, teman-teman, setelah mengikuti serangkaian seleksi, yaitu seleksi administrasi, karena saya sudah lengkap semuanya, sudah saya persiapkan ya sekitar 2 tahun lah saya persiapan ya. Terus seleksi wawancara. Nah, dan alhamdulillah saya lulus di batch pertama tahun 2022. Nah, jadi teman-teman, untuk mendapatkan beasiswa itu eh, apa ya? Harus persiapan ya. Tidak ada jalan pintas, jadi harus persiapkan mas. Oke, next. Selanjutnya, oke. Karena saya BPI, jadi saya mau promosi dulu ya. Mungkin teman-teman belum begitu familiar, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya tentang BPI, Besok Pendidikan Indonesia. Karena ini memang skema baru, yaitu perluasan dari LPDP yang dikelola oleh Kemendikbud. Kalau di Kemenak juga ada namanya PIB ya, Beasiswa Indonesia
apa ya, BIB pokoknya ya, saya lupa. Nah, kalau di Kemendikbud, maaf, Kemendikbud itu dikenal dengan BPI, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, oke. Nah, teman-teman, BPI itu sendiri dia ada beberapa jenis beasiswa, ada beasiswa S1, ada S2 dan S3. Kalau S1 ini eh, ada 5 skema, yaitu ada calon guru SMK, pelaku budaya, beasiswa Indonesia Maju, asrama mahasiswa Nusantara, dan stipendium Hungarikum ya. Nah, teman-teman di yang SMA, nggak ada ya teman-teman SMA sini ya? Ada nggak yang SMA? Nggak ada ya. Oke, teman-teman yang SMA mungkin bisa memilih antara skema 1, 2, 3 ya. Karena eh, kalau yang asrama mahasiswa ini dia khusus dan stipendium juga khusus ya. Lanjut, ada juga beasiswanya untuk S2. Nah, S2 juga ada 6 skema, yaitu ada pendidikan tinggi akademik. Nah, ini untuk dosen yang sudah menjadi dosen ya, yang sudah menjadi dosen dan memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional, bisa mengajukan beasiswa skema pendidikan tinggi akademik. Ada pendidikan tinggi vokasi ini untuk teman-teman yang ada di politeknik ya, yang vokasi D3 dan sebagainya. Teman-teman yang di pendidik ataupun tenaga kependidikan ya bisa juga mengajukan beasiswa S2 melalui BPI, terus pelaku budaya, terus stipendium Humanikum dan beasiswa Indonesia Maju. Selanjutnya, oke, yang selanjutnya untuk S3 itu ada 6 skema, ada pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi vokasi, pendidikan tinggi pendidikan, pelaku budaya, stipendium Hungarikum, dosen LPTK atau pendidikan profesi guru. Nah, teman-teman saya mendapatkan beasiswa itu melalui skema pendidikan tinggi akademik, yaitu khusus untuk dosen yang memiliki NIDN ya. Baik itu di PTN, PTS, baik itu yang ASN ataupun non ASN ya. Nah, kenapa saya memilih BPI? Jadi dari sekian pilihan begitu ya, saya memantaskan diri begitu. Kenapa BPI? Ya saya sesuaikan dengan kemampuan saya sesuaikan dengan kondisi saya, sehingga saya pilih BPI. Saya adalah dosen di memiliki NIDN, kemudian ada jalurnya yaitu pendidikan tinggi akademik. Nah, ini adalah privilege yang diberikan Kemendikbud untuk teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan ya, baik itu guru, tenaga kependidikan ataupun dosen. Tetapi ada juga yang walaupun dia umum gitu ya, bukan tenaga pendidikan, bisa melalui kalau misalkan S2 ada beasiswa Indonesia Maju ya, BIM, itu harus memiliki prestasi, oke ya, baik akademik ataupun non akademik. Nah, atau teman-teman yang bergerak di bidang seni dan budaya bisa melalui pelaku budaya. Selanjutnya, next. Oke. Nah, syarat persyaratan umum ini persyaratan umum ya. Yang pertama WNI, memiliki LOA. LOA itu berarti sudah diterima di kampus yang ada di list BPI ya. Jadi teman-teman BPI itu memiliki list prodi yang bekerja sama. Jadi kalau teman-teman mendapatkan LOA dari luar list yang ada di BPI, teman-teman tidak bisa mengikuti BPI. Nah, kemudian ijazah, sertifikat bahasa, ini opsional ya. Kalau yang S1, kalau dalam negeri itu enggak wajib. Artinya tidak ada standar nilai TOEFL-nya ya. Yang penting punya gitu ya. Bagusnya di atas 500. Terus surat keterangan sehat dan bebas narkoba, pernyataan pendaftaran beasiswa, ISEI, rencana studi untuk S2, proposal penelitian untuk S3,
rekomendasi dari akademisi, surat izin dari atasan untuk yang sudah bekerja, dan sudah memenuhi beberapa ketentuan seperti usia, IPK, dan sebagainya. Nah, teman-teman untuk mendapatkan persyaratan umum ini sangat mudah ya. Jadi tidak ada yang sulit. Tapi mungkin nanti kalau ada persyaratan khusus itu mungkin kita lebih ekstra lagi untuk memenuhinya. Tapi untuk secara persyaratan umum ini sangat mudah kita dapatkan ya, teman-teman ya. Next. Oke, benefitnya apa sih teman-teman kalau dapat beasiswa BPI gitu ya? Pastinya banyak sekali benefitnya ya. Ini seperti kita kuliah, bekerja, kita belajar itu digaji gitu ya. Kita daftar ya, dibayarin daftarnya, terus kuliah dibayarin kuliahnya. Untuk beli buku dikasih uang tunjangan buku. Kalau kita mau penelitian dikasih uang penelitian. Ada dana seminar internasional, ada dana jurnal internasional, ada transportasi pulang pergi, misalkan kita baru datang itu dikasih tiket, nanti setelah kita wisuda dikasih juga tiket. Terus ada dana kedatangan, jadi teman-teman ketika baru nyampe di kota tempat studi itu kita dikasih namanya dana kedatangan. Kemudian setiap ada dana hidup bulanan, nanti setiap bulan kita dikasih uang saku. Untuk yang ke luar negeri ada dana aplikasi visa, terus asuransi kesehatan juga dikasih ya teman-teman ya. Terus keadaan darurat, ada dana tunjangan keluarga. Ini untuk teman-teman yang berkeluarga, khususnya S3 ya. Dan nanti akan dikasih dana tunjangan keluarga kalau bawa keluarga. Terus untuk yang disabilitas ada juga dana pendamping disabilitas. Jadi banyak sekali ya benefitnya ya. Ya sejahtera lah ya kalau di tempat studi sejahtera. Next. Oke, itu ya sekilas info tentang BPI. Silahkan teman-teman pertimbangkan, cari lagi referensi yang lain. Kira-kira beasiswa apa yang memenuhi sesuai dengan kriteria apa namanya sesuai dengan kondisi. Kemudian benefitnya apa saja itu juga perlu ditekan ya, supaya kita tidak terlunta-lunta pas studi. Nah, teman-teman walaupun saya mendapatkan beasiswa, jadi saya bukan orang yang hebat gitu ya. Artinya ini berproses. Nah, saya S1 di Universitas Mataram itu tidak beasiswa ya, tidak dapat beasiswa karena memang tidak pantas gitu ya. Tidak berprestasi lah ya secara akademik. Terus di waktu S2 karena saya S1 kuliahnya kurang kurang kita bilang ya. Akhirnya S2 saya tidak dapat beasiswa karena tidak memenuhi syarat. Nah, barulah alhamdulillah ketika saya S3 mendapatkan beasiswa PPI. Kenapa begitu? Jadi beasiswa itu adalah reward teman-teman ya, atau penghargaan yang diberikan negara ataupun pemberi beasiswa untuk kita yang memiliki prestasi ataupun yang berdedikasi ya. Jadi nilainya adalah ini adalah nilai yang diberikan atau nilai kita gitu ya. Kalau kita tidak memiliki prestasi, tidak memiliki dedikasi, maka kita tidak berhak mendapatkan award ini atau penghargaan ini. Maka teman-teman pastikan kalau kita pantas gitu mendapatkan beasiswa. Nah, lalu strategi apa yang saya lakukan? Nah, ini strategi umum sebenarnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi, cari lagi referensi yang lain. Strategi apa yang diperlukan oleh teman-teman? Karena setiap orang akan memiliki strategi yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Next. Oke, selanjutnya. Yang pertama teman-teman, ini kita buat list beasiswa. Nah, karena banyak sekali beasiswanya ya, banyak sekali beasiswa yang ada baik luar negeri ataupun dalam negeri, maka teman-teman buat list dulu supaya tahu ini saya mau pilih beasiswa yang mana,
terus apa yang saya perlukan untuk mendapatkannya kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus buat list. Misalkan luar negeri, beasiswanya apa saja, misalkan AS, full, full bridge atau Erasmus dan sebagainya ya. Terus kalau dalam negeri misalkan LPDP, terus BIB misalkan ada BPI dan sebagainya ya. Terus persyaratannya apa saja kayak gitu ya. Dibuat aja matriks, misalkan pakai Excel saja teman-teman ya supaya enak. Dimasukkan ke Excel jenis beasiswa apa, terus persyaratannya apa saja, prodi yang disediakan itu apa saja, apakah prodi kita atau jurusan kita itu tersedia didanai atau bekerja sama dengan beasiswa yang kita list gitu ya. Kemudian kita paling penting itu deadline-nya. Kapan dia buka, kapan dia tutup itu perlu kita pertimbangkan. Karena beberapa beasiswa itu kan butuh LOA ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai LOA kita belum dapat, misalkan yang butuh LOA ya, kita belum dapat LOA, sementara deadline deadline apa namanya penutupan pendaftaran beasiswa itu melebihi dari LOA apa namanya waktu LOA keluar kayak gitu ya. Nah, terutama untuk teman-teman yang misalkan kampus yang dituju itu kampus pendaftaran atau pembuka penerimaan mahasiswa barunya itu 1 kali dalam setahun. Nah, itu perlu persiapan jauh-jauh hari ya. Jadi dilihat deadline. Kapan ini pendaftaran kampusnya kapan, kemudian kapan pendaftaran beasiswanya supaya tidak apa namanya kita sudah LOA-nya apa namanya pendaftaran beasiswanya sudah tutup sementara LOA-nya belum keluar kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang kampusnya 2 kali penerimaan ya, semester ganjil dan semester genap, mungkin lebih enak begitu ya mempersiapkan diri. Oke, jadi dengan membuat matriks tadi, kita akan bisa menentukan dengan lebih tepat gitu ya mana beasiswa yang sesuai dengan kondisi saya dan mana sesuai dengan target saya kayak gitu ya. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah kita buat list dan kita sudah tentukan ini, pilih beberapa, baru kita pahami maksud dari pemberi beasiswa. Oke ya. Maksud, tujuan, visi, misi pemberi beasiswa. Jangan sampai kita sehingga kita ini ya tahu ketika kita membuat misalkan motivation letter, kemudian esai dan sebagainya itu kita tahu bahwa apa sih tujuan pemberi beasiswa ini? Dia mau mempersiapkan SDM untuk apa begitu ya. Kalau BPI misalkan kayak saya, BPI itu kan di bawah Kemendikbud, otomatis dia ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di bawah Kemendikbud ya, terutama misalkan dosen. Misalkan dosen saat ini mungkin tidak sampai 50% yang S3 gitu, mungkin nanti bisa kita cek lagi ya, cross cek lagi ya. Nah, muncullah BPI kayak gitu supaya SDM yang ada di bawah Kemendikbud rata pendidikannya itu bisa meningkat. Yang S1 jadi S2, yang S2 jadi S3 kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus pastikan ini pemberi beasiswa ini tujuannya untuk apa sih kayak gitu ya. Visi misinya apa? Ini teman-teman harus pelajari di websitenya, silakan dibaca. Kemudian buklet-buklet tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa dibaca, dipelajari gitu ya. Nah, terus kriteria calon penerima beasiswa itu seperti apa? Jangan sampai kita salah begitu ya. Kita sudah bikin akun, sudah siapkan persyaratan-persyaratan ternyata tidak masuk kriteria. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kita harus memiliki prestasi. Ini hal yang wajib untuk penerima beasiswa ya. Harus memiliki prestasi. Jadi baik akademik ataupun non akademik. Nah, teman-teman yang sedang kuliah sekarang ini jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Paling tidak punya kegiatan, misalkan organisasi, kemudian lomba, misalkan ya. Kalau
kalau seni ya ikuti organisasi seni dan budaya, ikuti lomba esai, debat dan sebagainya. Nah, kenapa saya tekankan di sini? Karena saya tidak pernah berpikir begitu ya sebelumnya. Saya tidak pernah menargetkan untuk beasiswa gitu ya. Akhirnya terlena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang prestasi akademik ataupun non akademik. Nah, ini masih ada kesempatan untuk teman-teman yang sekarang masih masih S1 ya, ataupun yang sudah kuliah, yang sudah lulus juga masih ada kesempatan untuk apa namanya, untuk memiliki prestasi ya. Prestasi itu tidak harus juara Olimpiade ya teman-teman ya, tidak harus juara PIMNAS, tidak harus jadi Mawapres. Oke, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di luar sana, bisa jadi relawan dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya. Oke, yang saya aktif organisasi dan kerelawanan. Nah, teman-teman, eh, jangan terlalu apatis ya, jangan terlalu apatis terhadap organisasi. Jadi manfaatkan fasilitas yang sudah ada, fasilitas yang diberikan oleh kampus, yaitu ada organisasi mahasiswa gitu ya, HMPS misalnya, secara kurikulernya, Ormawa yang lain kayak gitu ya. Teman-teman aktif di situ, terus eh, lakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai lebih kita ya. Nah, ini yang akan kita ceritakan nanti, misalkan di uh, personal statement kita, ada yang kita ceritakan. Kalau kita tidak pernah melakukan apapun gitu ya, kita tidak pernah berorganisasi, tidak pernah melakukan kegiatan sosial, gitu. Terus tidak pernah ikut lomba, tidak pernah ikut olimpiade misalnya. Nah, ada yang kita ceritakan. Nah, otomatis recruiter, apa namanya, yang pemberi beasiswa ini akan menilai, yo ini tidak pernah melakukan apapun, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa? Apa yang akan dia lakukan nantinya setelah mendapatkan beasiswa atau setelah lulus kayak gitu ya? Pasti ini adalah poinnya ya, poin penilaian dari uh, asesor ataupun dari apa namanya pemberi beasiswa ya. Uh, Kalau kita memiliki prestasi gitu ya, memiliki kegiatan yang positif baik di organisasi ataupun relawan ya. Nah, teman-teman yang gimana? Emang ada Pak? Ya. Oke. Nah, teman-teman yang sedang kuliah S1 silakan ikuti misalkan Merdeka Belajar ya, ikuti Merdeka Belajar, terus PKM, baik itu PKMM, PKMP, PKMKC dan sebagainya. Ikuti teman-teman. Masukin aja proposalnya. Insya Allah nanti ada formula yang akan didapatkan ya. Kalau ada pengalaman kita tidak lulus, nanti kita bisa menilai, oh apa yang kurang. Nah, next. Selanjutnya. Oke. Miliki kemampuan bahasa asing. Nah, teman-teman yang menargetkan luar negeri, ini sangat penting ya untuk memiliki kemampuan bahasa asing. Baik itu IELTS, TOEFL, ataupun persyaratan bahasa yang lain. Misalkan ke Thailand, ke Korea, misalkan ya, ke Jepang, ke Jerman. Otomatis dia memerlukan apa namanya kemampuan bahasa sesuai negaranya ya. Nah, persiapan saya baru sampai TOEFL ya waktu itu karena saya tidak memiliki IELTS, jadi saya tidak menargetkan AAS. Nah, yang saya ikuti TOEFL. Ini teman-teman juga bisa mencari apa namanya, mencari tempat les misal yang gratis gitu ya. Itu teman-teman yang di NTB kita sudah difasilitasi oleh Pemprov, itu adanya program bahasa ya, gratis teman-teman. Kita dibayarin lesnya, oke, dan dibayarin tesnya, lesnya gratis, dibayarin tes TOEFL officialnya ya. Nah, saya ikuti program Rumah Bahasa tahun 2020. Di situ kita
belajar, persiapan, kemudian diberikan apa namanya, dibayarkan tesnya ya, tes official TOEFL-nya. Nah, untuk yang IELTS, mungkin teman-teman nanti bisa mencari ELTA yang misalkan mau ke Australia ya, program ELTA, dasar ELTA ya, punya AS ya, yang disediakan itu pelatihan IELTS gratis dari Australian Awards ya, Australian Government. Nah, di Rumah Bahasa NTB juga ada program IELTS version ya, dan dibayarin juga ini teman-teman, dibayarkan tes officialnya lumayan ya, kan 3 jutaan ya IELTS itu. Nah, teman-teman yang mau lulus, sebentar lagi lulus S1 misalkan, atau sudah lulus S1, ikuti teman-teman ya, ikuti program bahasa itu, ambil sheet, ambil kelasnya, persiapkan diri ya. Jadi manfaatkan yang sudah disediakan, manfaatkan dari Pemprov kita ataupun dari fasilitator yang lain. Silakan teman-teman cari sendiri, cari lagi referensi, cari lagi di internet, banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di NTB saya sangat merekomendasi program Rumah Bahasa. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya adalah miliki keterampilan menulis dan public speaking. Kenapa keterampilan ini penting? Karena teman-teman ketika kita mendaftar beasiswa, ada esai